Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya untuk fisika SMP kelas 8 dengan saya Yosef Indra Waluyo. Materi yang kita akan bahas pada video kali ini yang pertama yaitu kita akan pengenalan cahaya, yang kedua sifat-sifat cahaya, yang ketiga tentang pemantulan cahaya. Kita masuk yang pertama tentang pengenalan cahaya. Cahaya merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium atau zat. Gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium adalah gelombang elektromagnetik. Contohnya cahaya matahari sampai ke bumi itu tanpa ada zat di antara matahari dengan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, panjang gelombang cahaya tampak itu mulai dari 4 kali 10 pangkat minus 7 sampai 7,6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Yang ketiga, frekuensi gelombang cahaya tampak itu adalah 3,9 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Yang keempat, kecepatan cahaya di ruang hampa udara itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Artinya, cahaya di ruang hampa udara itu akan merambat dengan kecepatan 300 juta setiap 1 detiknya. Yang kelima, cahaya merambat lurus pada medium yang sama. Kalau mediumnya berbeda, bagaimana? Nah, silakan Anda tulis pada kolom komentar jika medium yang kita gunakan itu berbeda. Misalnya cahaya dari udara menuju ke air, apakah dia akan tetap merambat lurus? Silakan Anda isi pada kolom komentar. Jangan lupa silakan Anda like pada video ini jika Anda tertarik, dan silakan Anda subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Nah, untuk cahaya tampak itu dimulai yang tadi saya katakan, itu mulai dari 3 kali 10 pangkat minus 7 meter sampai 700 nanometer atau 7 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, di bawah itu panjang gelombangnya itu termasuk cahaya yang tidak tampak. Apa itu? Sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet. Di atas dari 700 nanometer itu juga merupakan cahaya tidak tampak. Contohnya infrasonik, gelombang radio. Nah, semakin ke kanan panjang gelombang dari cahaya itu akan semakin meningkat. Sedangkan kalau semakin ke kiri, frekuensi dari gelombang cahaya akan semakin menurun. Selanjutnya kita akan masuk kepada sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama, cahaya dapat melalui celah sempit. Apa maksudnya? Ini. Dari lubang pintu seperti ini, ternyata cahaya itu bisa menghasilkan cahaya yang berikutnya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa cahaya itu bisa melalui celah yang sempit.
Atau kita bisa juga melakukan percobaan dengan lilin seperti ini, kemudian Anda letakkan karton, dilubangi pada karton C, kemudian karton B Anda lubangi juga, karton A Anda juga lubangi dengan ketinggian yang sama, maka kita akan bisa melihat cahaya dari lilin itu. Berarti ini menunjukkan bahwa cahaya itu bisa melalui celah yang sempit atau kecil. Itu sifat cahaya yang pertama. Yang kedua, cahaya itu bisa dipantulkan. Ya, seperti ini, kita bercermin. Nah, itu menunjukkan bahwa cahaya kita itu dipantulkan sehingga kita bisa melihat bayangan yang ada di cermin. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Apa itu maksudnya dibiaskan? Nah, ini tadi. Cahaya dari udara menuju ke air, ternyata cahaya ini berbelok. Nah, ini kelihatan bahwa sedotannya itu berbelok. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Syaratnya cahaya harus melalui dua medium yang berbeda. Misalnya ini dari udara menuju ke air. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi ya, kita sudah menjawab bahwa cahaya kalau melalui dua medium yang berbeda, maka dia akan dibiaskan atau dibelokkan. Selanjutnya yang nomor 4, cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Apa maksudnya? Mungkin kita sudah mengenal ini, cuma kita belum mengetahui. Nah, ini kita lihat ada pelangi. Pelangi ini menunjukkan bahwa cahaya matahari mengenai dari embun atau dari hujan titik-titik air, maka cahaya ini akan terurai menjadi sinar-sinar yang berwarna indah. Sinar apa saja yang kita akan bisa lihat dari pelangi? Betul sekali, ini sinarnya ya. Cahaya warna putih akan terurai jika mengenai tetesan air atau prisma seperti ini. Dia menjadi warna atau sinar berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Betul sekali, Anda sudah benar. Dari sini adakah yang masih Anda tanyakan? Jika Anda tanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan Anda tekan subscribe, bunyikan loncengnya. Kita akan lanjutkan kepada pemantulan cahaya. Berdasarkan bidang pantul, terdapat dua jenis pemantulan. Yang pertama, pemantulan teratur, dan yang kedua, pemantulan baur atau difus. Mari kita akan melihat satu persatu dari pemantulan teratur. Kita lihat gambarnya dulu. Di sini ada sinar datang yang arahnya sama, ada 4 sinar datang dengan arah sama mengenai bidang pantul. Bisa dikatakan ini cermin. Sinar datang ini mengenai cermin, kemudian dia terpantul dengan arah yang sama. Nah, mari kita buat ciri-ciri dari pemantulan teratur. Ciri-ciri pemantulan teratur yang pertama apa kira-kira? Betul sekali. Yang pertama adalah permukaan dinding pemantul rata atau halus. Ya, ini permukaannya rata atau halus. Dan yang kedua, iya, arah pemantulannya ini
menuju ke arah tertentu ya. Karena arahnya tertentu, maka sinar pantul ini terkesannya menyilaukan mata. Nah, ini adalah 3 ciri-ciri dari pemantulan teratur. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Apakah contoh dari pemantulan teratur dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Apakah contoh dari pemantulan teratur dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan lanjutkan kepada pemantulan baur atau diffus. Nah, ini gambarnya. Sinar datangnya sejajar ya, sama. Kemudian bidang pantul dari pemantulan baur, betul sekali, dia tidak rata sehingga menghasilkan pemantulan yang tidak teratur. Bagus sekali. Berarti oke, kita akan buat ciri-ciri dari pemantulan baur. Yang pertama, tepat sekali permukaan dinding pemantul tidak rata atau kasar. Yang kedua, betul, arah pemantulan tidak teratur menuju ke segala arah. Karena menuju ke segala arah, tidak tertentu pada satu arah saja, maka akan menimbulkan kesan deduh. Nah, baik, pertanyaan berikutnya dari saya adalah, apakah contoh pemantulan baur dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan Anda subscribe untuk mendapatkan video berikutnya. Jangan lupa hidupkan loncengnya ya. Kita akan lanjutkan kepada hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya yang pertama bunyinya adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Apa maksudnya? Oke, kita akan gambarkan. Ini bidang pantul atau cermin. Kemudian kita datangkan sinar datang ya. Kemudian garis normal. Nah, ini garis normalnya. Garis normal selalu membentuk sudut 90 derajat. Kemudian sinar pantul, nah, itu terletak dalam satu bidang datar, yaitu cermin. Kita lanjutkan ke yang kedua. Sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Dari mana sudut sinar datang itu? Dari garis normal menuju sinar datang. Ini adalah sudut sinar datang. Sudut sinar pantul itu adalah dari garis normal menuju ke sinar pantul. Ini adalah sinar pantul. Ya, baik. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, sudut sinar datang, garis normal, dan sudut sinar pantul. Garis normal adalah garis yang terbentuk tegak lurus terhadap bidang pantul. Sudut sinar datang atau sudut datang itu adalah disimbolkan dengan I, terbentuk dari garis normal menuju ke sinar datang, I. Sudut sinar pantul, R, itu dibentuk dari garis normal menuju ke sinar pantul. Nah, besarnya I itu sama dengan R.
Baik, dari sini adakah yang ditanyakan tentang pemantulan cahaya dan hukum pemantulan? Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda berikan di kolom komentar, Anda tuliskan. Jika Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan Anda subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya, dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Terima kasih, kita sudah belajar bersama tentang cahaya. Salam bahagia, sukses untuk kalian.